Taksiran dari 7 kali 185 adalah ya, penyelesaian. Kita lihat di sini 185 dibulatkan dulu ya. 185 dibulatkan menjadi 200. Hai, apa kabar anak-anak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Bu Guru berharap semoga kalian tetap sehat, ya. Semangat selalu belajar dari rumah, ya. Anak-anakku, dalam video pembelajaran kali ini, ya, kita akan mempelajari matematika, ya. Kita akan belajar matematika mengenai apa? Mengenai menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan, ya. Kita lihat, menaksir hasil perkalian atau pembagian berarti memperkirakan hasil perkalian atau pembagian dua bilangan tersebut, ya. Jadi menaksir hasil perkalian atau pembagian berarti memperkirakan hasil perkalian atau pembagian dua bilangan tersebut. Nah, kita lihat nomor 1, penaksiran pada perkalian. Ya, kita akan menaksir perkalian, ya. Kita menaksir hasilnya. Kita lihat di sini, sebelum melakukan penaksiran pada perkalian, kita harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu ke puluhan atau ratusan terdekat. Kemudian bilangan tersebut dikalikan, ya. Jadi sebelum kita mengerjakan perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan, ya, pada penaksiran, kita harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu, ya, baru dikerjakan sesuai dengan operasi hitungnya, ya, nak, ya. Jadi kita kalau belajar tentang penaksiran, kita harus membulatkan terlebih dahulu, ya. Contoh A. Taksiran dari 7 kali 185 adalah, ya, penyelesaian. Kita lihat di sini 185 dibulatkan dulu, ya. 185 dibulatkan menjadi 200. Kenapa? Ya, kita lihat angka puluhannya 8, ya. Karena 85 lebih dari 50. Karena dia lebih dari 50, kita bulatkan dia menjadi 100, ya. Jadi 100 tambah 100 menjadi 200. Taksiran dari 7 kali 185 adalah 7 kali 200 sama dengan 1400, ya. Anak-anakku, kalau kalian mengerjakan soal, ya, soal yang banyak nolnya begini, disimpan dulu, ya, nak, ya. Disimpan nolnya di sini. 200 ini nol, 200 di sini nolnya ada 2, ya. Simpan dulu. Jadi yang kamu hitung 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? 14, kan? Ya, kamu tulis 14, tinggal kamu tambahkan dengan 2 tadi, ya. 0 yang ada 2 tadi tinggal dipindahkan, ya. Jadi 14 ditambah 02 jadinya 1400. Jadi, ya, jadi ditulis 7 kali 185, kira-kira 7 kali 200 sama dengan 1400, ya. Jadi tanda yang ini, ya, yang tanda sama dengan tetapi dia melengkung ini dibaca sekitar atau kira-kira, ya. Jadi kalau kamu lihat tanda seperti ini jangan bingung dalam membacanya, ya. Itu dibaca sekitar atau kira-kira, ya. Kalau kamu mau baca sekitar boleh, atau kamu pilih lebih enak kira-kira, ya terserah, ya. Boleh pilih salah satu, sekitar atau kira-kira. Kita lihat yang B, ya. Contoh yang B, taksiran dari 234 dikali 33 adalah penyelesaian.
234 dibulatkan menjadi 200. Kenapa? Karena 34 kurang dari 50 ya. Terus 33 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena 3 kurang dari 5 ya. Terus taksiran dari 234 kali 33 adalah 200 kali 30 sama dengan 6.000 ya. Seperti tadi kalau kalian menghitung terus banyak nolnya ya, nolnya disimpan dulu ya, dihitung ya, nolnya ada berapa ini? Nolnya 200, nolnya ada 2, 30 nolnya ada 1. Berarti jumlah nolnya di sini ada berapa? Ada 3, simpan ya untuk kita pindahkan nanti ya. Jadi kamu tinggal hitung 2 kali 3 berapa? 2 dikali 3 6 ya. Tinggal kamu pindahkan nolnya tadi yang ada 3. Gampang ya? Jadi hasilnya 6.000. Jadi ditulis 234 kali 33 sekitar 200 kali 30 sama dengan 6.000 ya. Berikutnya kita lihat contoh C ya. Contoh yang ketiga atau C. Taksiran dari 367 dikali 49 adalah penyelesaian. Kita lihat 367 dibulatkan dulu ya. 49 juga nanti kita bulatkan dulu. Jadi 367 dibulatkan menjadi 400. Kenapa? Karena 67 lebih dari 50 ya. Terus bilangan yang berikutnya 49. 49 dibulatkan menjadi 50. Kenapa? Karena 9 lebih dari 5 ya. Taksiran dari 367 dikali 49 adalah 400 kali 50 sama dengan 20.000 ya. Seperti tadi yang ibu bilang ya. Nolnya di sini ada berapa? 3 ya. Nolnya ada 3. Kita tinggal pindahkan ya nolnya ya. Nolnya 3 nih, simpan dulu. Sekarang kita hitung 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20 ya. 20 tinggal kita tambahkan nol yang kita simpan tadi, ada 3 ya. Jadi 20.000 ya. Paham ya? Oke. Jadi ditulis 367 dikali 49, kira-kira 400 dikali 50 sama dengan 20.000 ya. Jadi ingat, sebelum melakukan penaksiran ya, sebelum kita melakukan penaksiran, kita harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu ya. Jadi dibulatkan dulu baru kita mengerjakan sesuai dengan perintah ya. Perintahnya apa? Oh, ini operasinya, operasi hitungnya kali, berarti bulatkan dulu baru dikalikan gitu ya sayang. Oke, kita lihat yang tadi penaksiran pada perkalian. Nah sekarang penaksiran pada pembagian ya. Berarti kita akan belajar bagi-bagi nak ya. Kita lihat penaksiran pada pembagian dilakukan terlebih dahulu ya. Membulatkan bilangan ke satuan, puluhan atau ratusan terdekat yang habis dibagi. Kamu bisa membulatkan pembagi ya, bilangan yang dibagi atau dua-duanya ya. Jadi kita bulatkan dulu nak ya, dibulatkan dulu baru kita kerjakan ya, kerjakan pembagiannya ya. Oke, kita lihat di sini contoh yang pertama. Taksiran dari 58 dibagi 2 adalah ya, penyelesaian 58 dibulatkan menjadi 60. Kenapa? Karena 8 lebih dari 5 ya. Duanya tetap ya, karena hanya satu angka ya. Taksiran dari 58 dibagi 2 adalah 60. Bagi 2 sama dengan
30 ya. Jadi ditulis 58 bagi 2, kira-kira 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke, berikutnya contoh B. Yang kedua atau B. Taksiran dari 373 dibagi 24 adalah penyelesaian. 373 dibulatkan menjadi 400. Kenapa? Karena 73 lebih dari 50 ya. 73 lebih dari 50. 24 dibulatkan menjadi 20 ya. Kenapa? Karena 4 kurang dari 5 ya. 4 kurang dari 5 dihilangkan atau dibulatkan ke puluhan di bawah ya, berubah jadi 0 ya. Oke, taksiran dari 373 dibagi 24 adalah 400 bagi 20 sama dengan 20. Jadi 373 bagi 24 sekitar atau kira-kira 400 ya, bagi 20 sama dengan 20 ya. Kalau dibagi begini, bilangan pembagi dengan yang dibagi kita coret saja nolnya ya. Kalau ada nol banyak ini ya nak ya. 400 nolnya ada 2, 20 nolnya ada 1, kita coret aja satu-satu ya. 400 menjadi 40, kita coret 1 nolnya. Yang 20 menjadi 2, kita coret nolnya 1 ya. Jadi 40 bagi 2 ya. 40 bagi 2 sama dengan 20 nah ya. Oke, contoh yang ketiga atau C. Taksiran dari 620 bagi 27 adalah penyelesaian. 620 dibulatkan menjadi 200. Kenapa? Karena 20 kurang dari 50 ya. Karena 20 kurang dari 50 ya. 27 dibulatkan menjadi 30. Kok kenapa? Ya, karena 7 lebih dari 5 ya. Jadi dia dibulatkan menjadi 10, tambahkan ke 20 jadi 30. Taksiran dari 620 bagi 27 adalah 600 bagi 30 sama dengan 20 ya. Kita bisa, kalau pembagian begini bisa dicoret. Nah, kalau nolnya ada banyak nah ya. 600 dicoret nolnya 1 jadi 60, 30 dicoret nolnya 1 jadi 3, jadi 60 bagi 3 sama dengan 20 ya. Dan kamu perlu ingat perkalian kebalikan dari pembagian kebalikan dari perkalian nah ya. Ya. Jadi 620 bagi 27 kira-kira 600 bagi 30 sama dengan 20. Oke, Bu Guru harap anak-anak udah lebih paham nak ya. Ya di sini Bu Guru kasih contoh satu lagi nak ya. Taksiran dari 875 dikali 31 adalah bagaimana? Kita bulatkan dulu ya. 875 dibulatkan jadi berapa? Ayo. Jadi berapa? Terus 31 dibulatkan dulu jadi berapa? Ada yang bisa menebak? Gampang ya. Kita lihat saja, tinggal kalau dia kurang dari 5 atau kurang dari 50 ya, berarti dia berubah jadi 0, dibulatkan ke bawahnya, ke ratusan ke bawah atau puluhan ke bawah ya. Kalau dia lebih dari 5 atau lebih dari 50 berarti dibulatkan ke puluhan ke atas atau ratusan ke atas. Itu aja nak ya kuncinya sayang dalam pembulatan. Jadi penyelesaiannya 875 dibulatkan menjadi 900. Karena apa? Karena 75 lebih dari 50 ya. 31 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena 1 kurang dari 5 ya. Jadi taksiran dari 875 dikali 31 adalah 900 dikali 30 sama dengan
30. Jadi ditulis 875 dikali 31 kira-kira 900 kali 30 sama dengan 30 ya. Yang berikutnya contoh satu lagi, taksiran dari 64 dibagi 15 adalah titik-titik. Oke, penyelesaian kita bulatkan terlebih dahulu ya. 64 dibulatkan menjadi 60 karena 4 kurang dari 5. 15 dibulatkan menjadi 20 karena 5 sama dengan 5 ya. Taksiran dari 64 dibagi 15 adalah 60 bagi 20 sama dengan 30. Jadi bisa kita tulis 64 bagi 15 kira-kira 60 bagi 20 sama dengan 20 ya. Oke, Ibu Guru harap anak-anak sudah paham ya. Kita akan mengerjakan ini supaya Ibu Guru tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum. Ibu Guru kasih pertanyaan ya. Jawablah sesuai dengan pertanyaan ya. Nanti anak-anakku jawab. Yang pertama, 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ya. Yang A kamu selesaikan nak ya, dikerjakan. A 27 dikali 4 adalah titik-titik, kerjakan ya. 27 ini dibulatkan dulu jadi berapa ya. Perhatikan angka 7-nya ya, lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya, dibulatkan dulu, baru setelah dibulatkan baru kalian kalikan dengan 4 ya. Yang B 354 dikali 2 adalah titik. Jadi 354 ini juga dibulatkan dulu ya. Perhatikan 54, angka 54 kurang atau lebih dari 50 ya. Dibulatkan dulu nak ya. Kalau sudah dibulatkan baru kalian kalikan dengan 2 ya. Yang C 780 kali 3 adalah titik, sama dengan yang di atas. 780 ini kita bulatkan dulu. Perhatikan angka 80 ya. 80 ya, kurang atau lebih dari 50 ya. Dibulatkan dulu. Setelah kalian bulatkan baru kalian kalikan dengan 3 ya. Paham ya? Nomor 2, taksirlah hasil operasi hitung berikut ya. Ini pembagian ya. A 143 dibagi 45 adalah kurang lebih sama seperti tadi ya. Sebelum kita mengerjakan, sebelum kita mengali, membagi, mengurang atau menjumlahkan, kita harus bulatkan terlebih dahulu ya. Jadi 143 ya, kita bulatkan dulu ya. 45 juga dibulatkan dulu. Kalau sudah dibulatkan baru kita bagi ya. Yang B juga sama, 572 dibulatkan dulu, 33 juga dibulatkan dulu. Kalau sudah dibulatkan baru dikerjakan ya. Ya, sampai di sini Ibu Guru harap anak-anak sudah paham, sudah mengerti ya. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan ini ya, nanti besok kumpulkan ya. Selamat mengerjakan ya, semoga anak-anakku paham. Kalau ada yang kata-kata yang salah ya, Guru minta maaf ya. Tetap semangat ya. Kerjakan di buku tulis. Besok kita ketemu. Anakku dapat mengumpulkan ya, anak-anakku dapat mengumpulkan. Ingat, selesai mengerjakan langsung masukkan ke dalam tas ya. Ibu Guru tidak mau dengar lagi, Ibu, buku saya ketinggalan. Tidak boleh ya. Jadi selesai mengerjakan tugas langsung masukkan ke dalam tas ya. Oke, semangat ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini ya. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu Guru minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat. Bye bye.